Selamat siang, Dim. Selamat siang. Siang. Hari ini kita akan membahas kemajuan proyek dan tantangan yang kita hadapi. Saya sudah menyelesaikan wireframe untuk halaman utama, halaman artikel, halaman kategori, dan dashboard admin. Saya ingin mendengar pendapat kalian tentang desain ini. Baik Aldi, tadi juga saya sudah melihat wireframe-nya ya. Saya rasa desainnya itu cukup intuitif. Namun saya ingin menambahkan beberapa elemen interaktif pada halaman artikel agar si pengguna ini jauh lebih terlibat. Setuju. Dari perspektif back-end juga, saya melihat potensi untuk menambahkan fitur rekomendasi artikel berdasarkan kategori. Itu bisa meningkatkan interaksi dari si pengguna. Oh, bagus sekali. Saya ingin membuat prototipe interaktif di Figma untuk menambahkan fitur rekomendasi tersebut. Sekarang, mari kita bahas panduan gaya yang sudah saya susun. Saya menggunakan palet warna yang cerah dan font yang mudah dibaca. Saya juga tadi sudah melihat si font yang digunakan terus dari warna yang diberikan itu menurut saya juga suka sih pilihan warnanya. Namun saya khawatir nih dengan responsivitas bagaimana jika penggunaannya itu menggunakan Tailwind CSS. Dengan menggunakan Tailwind CSS itu bisa mempercepat pengembangan dan memastikan bahwa tampilan akan jauh lebih responsif di semua perangkat. Itu ide yang sangat bagus sih, Mas Bo. Namun, kita harus memastikan bahwa back-end kita bisa menangani permintaan dari front-end dengan baik. Saat ini, kita sudah menggunakan yang namanya framework Laravel. Dan saya sedang menyiapkan model database untuk artikel, kategori, dan si pengguna atau user. Ngomong-ngomong soal database, saya ingin memastikan bahwa elemen visual seperti gambar, gambar artikel juga dapat tersimpan dengan baik. Apakah kita sudah memikirkan tentang penyimpanan gambar? Kita bisa menggunakan penyimpanan cloud seperti AWS S3 untuk menyimpan gambar. Itu akan memudahkan pengelolaan dan pengambilan gambar, tapi ada juga kendalanya. Kita perlu memastikan bahwa pengaturan izin sudah benar agar gambar bisa diakses oleh semua aplikasi. Selain tadi Rian ini harus mikirin pengelolaan gambar, kita juga harus mikirin API. Apakah kita perlu mendesain API ini untuk menampilkan daftar artikel di beranda, artikel per kategori, dan juga detail artikel itu sendiri? Dari Rian, ada nggak sih kendalanya dalam hal ini? Ada sih satu kendala yang saya temuin adalah saat mencoba menghubungkan API dengan database, beberapa permintaan tidak mendapatkan respon yang tepat. Tapi ada juga solusinya. Saya berencana untuk menggunakan Postman untuk menguji setiap endpoint sebelum integrasi lebih lanjut. Kedengarannya rencana yang bagus sih. Selain itu, saya juga pengen memastikan bahwa desain kita tetap konsisten. Saya akan menyusun panduan gaya yang lebih lanjut, seperti untuk elemen UI yang akan digunakan dalam komponen seperti header, footer, dan sidebar. Bagus jadi kalau progresnya bisa kayak gitu, setelah kita memiliki panduan gaya yang lengkap, dari bawah sendiri akan mulai menyusun template komponen utama. Namun, kita juga harus sama-sama nih pastikan bahwa komponen ini mudah untuk diperbarui di masa depan. Setuju. Kita harus memikirkan arsitektur kode kita juga. Jika kita menggunakan prinsip pemrograman yang bersih, itu akan mempermudah kami semua dalam pemeliharaan di masa depan. Boleh. Saya juga ingin mendengar pendapat kalian tentang pengujian. Bagaimana kalau kita melakukan pengujian terhadap desain dan fungsionalitas yang kita buat? Bagus sih kalau misalkan ada pengujian seperti itu. Kita juga perlu melakukan pengujian antar muka pengguna secara berkala. Mungkin dengan cara itu kita bisa mengundang beberapa pengguna untuk memberikan umpan balik tentang prototipe yang kita buat. Paling untuk di sisi backend-nya sendiri, kita bisa melakukan pengujian unit untuk memastikan bahwa setiap fungsi berfungsi dengan baik. Saya pikir ini akan membantu kita mengidentifikasi masalah lebih awal. Kedengarannya kayak rencana yang solid sih. Mari kita pastikan untuk menjadwalkan sesi pengujian setelah prototipe selesai. Nah, dengan demikian, kita bisa mengatasi masalah sebelum peluncuran. Oke, kalau Setuju, kita sudah punya rencana yang bagus, mari kita terus komunikasi, kita saling memberi pembaruan tentang progres kita masing-masing. sangat setuju.
Saya akan melanjutkan dengan model database dan API. Dan saya akan menghubungi kalian jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut lagi nantinya. Oke, terima kasih banyak tim. Saya senang dengan kemajuan kita sejauh ini. Mari kita terus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita. Oke, berarti untuk pertemuan ini dapat disimpulkan ini adalah bagaimana kolaborasi kita antara UI designer berikut dengan front end developer dan development team itu sendiri. Karena komunikasi itu sangat penting dalam pengembangan sebuah aplikasi. Setiap anggota tim menghadapi kendala seperti tadi pengelolaan gambar dan pengujian API, tetapi kita bisa hadapi dengan solusi yang tepat. Dengan komunikasi yang baik juga dapat membuat perencanaan yang akan lebih matang. Proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan aplikasi yang berkualitas.